Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Almaida Syaputri Parmagiani Pagala dengan NIM 251101008, Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia Timur. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Sumber Ajaran Agama Islam. Agama Islam memiliki pedoman hidup yang bersumber dari ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber ajaran Islam menjadi dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Teman-teman, apa sih itu sumber ajaran agama Islam? Nah, maka dari itu saya membuat video ini untuk menambah pengetahuan kita semua terhadap sumber ajaran Islam tersebut. Langsung saja ke pengertiannya. Sumber ajaran agama Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar dan pedoman dalam menetapkan hukum serta mengatur kehidupan umat Islam baik dalam ibadah, akhlak maupun muamalah. Selanjutnya, sumber ajaran agama Islam itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang terakhir itu qiyas. Keempat sumber ini tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Saya akan membahas satu persatu dari sumber tersebut, dimulai dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang berisi petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Adapun fungsi Al-Quran, fungsinya adalah yang pertama itu pedoman hidup bagi umat manusia, yang kedua sumber hukum Islam tertinggi, yang ketiga petunjuk dalam beribadah dan berakhlak, yang terakhir pembeda antara yang benar dan salah. Selanjutnya hadis atau as-sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan memperinci isi Al-Quran yang masih bersifat umum. Contoh peran hadis. Al-Quran memerintah umat Islam untuk melaksanakan sholat, namun tata cara sholat dijelaskan secara rinci melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum Islam terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir itu ada qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum terhadap suatu masalah baru dengan cara membandingkannya dengan masalah lain yang telah memiliki hukum yang jelas dalam Al-Quran dan hadis karena memiliki persamaan sebab. Baik, sebagai kesimpulan, sumber ajaran agama Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempat sumber ini menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.